Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriano Adrian Siregar dengan NIM akhir 038. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul praktikum atau percobaan AI Meet PLC Schneider dari mata kuliah praktikum mekatronika. Jadi di sini ada beberapa percobaan yang mana untuk melakukan percobaan itu nanti kita harus men-setting terlebih dahulu di software yang namanya EcoStructure, yang mana EcoStructure ini untuk setting dari PLC Schneider-nya itu sendiri. Ini ada beberapa perintah untuk men-settingnya. Nanti akan saya berikan video. Nanti video setelah ini akan menjelaskan terkait semua settingan-settingan yang dilakukan pada EcoStructure-nya. Ini ada beberapa juga ada beberapa codingan laddernya. Baik, teman-teman bisa mengikuti beberapa perintah atau mengikuti video yang ada di sini. Kita setting semua sesuai apa yang ada pada video ini. Teman-teman tinggal ngikutin aja videonya dari awal sampai akhir biar nanti bisa menjalankan sesuai dengan apa yang kita program.
Percobaan yang pertama itu program Python untuk koneksi Modbus TCP. Nah, ini ada beberapa perintah untuk percobaan yang pertama, yaitu satu untuk buatkan program Python, connect ke PLC via Modbus TCP. Alamat PLC ini baca 4 data, M100 sampai M103, buatkan seperti LED, nanti GUI atau bentuk HMI-nya seperti ini. Dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu codingan yang digunakan untuk program atau percobaan yang pertama. Baik, untuk percobaan pertama kita di sini menggunakan Python lagi dan menggunakan software VS Code, yang mana untuk bagian pertama yang ini semua form ini digunakan untuk yang kita GUI. Kita coba lihat yang mana GUI yang ini itu untuk bagian GUI-nya atau HMI-nya. Terus Modbus client itu untuk koneksi PLC. Ini Modbus TCP client itu untuk koneksi PLC Schneider-nya. Jadi kita di sini menggunakan koneksi TCP client, Modbus TCP client ya. Terus ada konstanta PLC. Kita lihat di sini ada, ini tadi nama yang diberikan. Ini 502, itu alamat port Modbus TCP-nya. Terus ada alamat bit input, alamat bit output, dan jumlah bit yang dibaca atau ditulis, yang mana dari 100 ke 103. Lanjut, ada bagian class circle LED, yang mana fungsi yang ini digunakan untuk menampilkan LED berbentuk lingkaran seperti pada contoh yang diberikan, yang saya kasih lihat tadi. Dan warna LED berubah menjadi merah jika aktif dan putih jika tidak aktif. Terus ada kelas toggle tombol M200 sampai M203. Kita coba lihat ini, bagian ini itu untuk tombolnya, yang mana fungsi ini keseluruhan ini untuk toggle on off seperti saklar. Terus jika ditekan akan memanggil fungsi toggle callback. Coba kita lihat bagian toggle callback itu ada di sini. Ini soft toggle callback. Terus warna merah on, warna putih itu off atau warna abu. Terus ada kelas Modbus client handler. Bagian ini Modbus handler itu untuk mengatur koneksi, ini sampai ke bawah ya. Ini sampai ke bawah. Ini tuh mengatur koneksi Modbus TCP-nya, yaitu fungsi read input. Kita coba lihat read input, membaca input M100 sampai M103. Terus write single value itu menulis output M200 sampai M203. Terus ada close, ini bagian ini memutus koneksi saat aplikasi ditutup. Terus ada kelas PLG GUI, ini main GUI, itu untuk membuat tampilan utama dari GUI yang seperti pada gambar tadi. Itu bagian-bagiannya ada LED layout, ini LED bulat ini. Terus ada switch layout, tampilan 4 toggle box tadi, tombol toggle ini. Terus ada fungsi toggle. Setelah ini semua, maka ada fungsi toggle yang berfungsi sebagai membaca input PLC lalu mengatur tampilan LED sesuai status. Dan main program yang ini untuk membuka aplikasi Qt dan menampilkan window dan menjalankan event loop-nya. Mungkin
Untuk codingan Python yang pertama penjelasannya cukup di sini. Kita lanjut ke video percobaannya saja. Baik, ketika VS Code-nya di run dan dia akan menampilkan GUI. Nah, di sini kita bisa menekan tombol atau switch dari PLC Schneider-nya dan dia akan menyalakan yang di GUI juga akan menyala dan di hardware-nya juga akan ikut menyala. Dapat dilihat kita bisa menyalakan melalui hardware dan juga menyalakan lewat GUI-nya itu sendiri. Baik, kita lanjut ke percobaan yang kedua, yang mana percobaan kedua ini yaitu program Python untuk deteksi jari tangan, yang mana sebelumnya percobaan ini sudah pernah saya lakukan dan saya buat videonya di YouTube saya. Coba saja dilihat pada channel YouTube saya. Untuk program kedua ini sudah pernah saya lakukan di percobaan sebelumnya. Jadi kita lanjut ke program yang ketiga, yaitu program Python untuk gabungan deteksi jari tangan dan koneksi Modbus TCP, yang mana nantinya jika tangan terangkat maka itu akan terdeteksi aktif atau pada GUI-nya akan ada merah. Di sini ada beberapa perintah yang dilakukan, yaitu menggabungkan codingan pertama dan kedua. Terus ketika jari telunjuk diangkat M200 on dan seterusnya. Ketika tidak terdeteksi jari, toggle tetap bisa on off akan tampilkan webcam di GUI dan bawahnya GUI sebelumnya. Terus untuk codingan yang digunakan itu ada ini hampir sama seperti yang sebelumnya, kan ini kan gabungan dari yang pertama ya sama yang kedua. Jadi mungkin ini tuh untuk library yang mana kita harus download terlebih dahulu seperti yang tadi. Dan ini ada output input yang ada di PLC Schneider-nya. Dan terus kita lanjut ke fungsi untuk Modbus TCP dan dari untuk membuat koneksi Modbus TCP ke PLC-nya itu ada Modbus handle. Ini kan tadi sama kayak yang di sebelumnya ya. Ini buat si warna LED merah dan abu-abu. Ini untuk toggle yang tadi, untuk push buttonnya. Terus ini Modbus handlernya itu untuk menghubungkan PLC ke TCP ke PLC, yang mana Modbus handler kelas ini dan sampai ke bawah juga tadi sebenarnya udah kita buat juga itu untuk membuat koneksi Modbus TCP ke PLC, terus menulis dan membaca status coil ke PLC. Terus ada PLC GUI, ini gabungan dari yang kedua tadi. PLC GUI itu ada 4 tombol. Dari key checkbox-nya merepresentasikan 200, M201, M202 dan selanjutnya key label ini. Terus ada hand tracking thread yang buat men-tracking tangan kita. Coba kita cari ini untuk GUI yang tadi. Untuk GUI-nya ini webcam display-nya yang ada di GUI. Ini Modbus client-nya. Ini LED-nya. Ini tombol toggle yang ada di GUI. Terus ada kamera refresh status LED. Terus ada kamera thread untuk deteksi jari yang seperti yang diminta tadi. Ini beberapa logika-logika untuk jari-jarinya, yaitu untuk handle trackingnya tadi. Ini handle fingers untuk tracking jari sesuai dengan apa yang kita mau.
ini untuk update status atau refresh status LED. Terus ini manual dari langsung dari Schneidernya. Ini ada penjelasannya. Jika tidak manual override, tombol tidak bisa toggle manual, reset toggle ke status sesuai jari detected. Terus agar user tidak mengganggu kontrol jari, jadi tombol di disable saat kamera aktif mendeteksi jari. Jadi untuk tombol yang di Schneidernya itu pas kameranya aktif itu dia nggak bisa berfungsi biar dia nggak terjadi rest gitu loh. Tapi untuk ini biarkan toggle tetap bisa aktif supaya user tetap dapat override. Terus ini main entry-nya. Mungkin untuk codingan yang ketiga itu sampai di sini aja. Kalian bisa ambil codingannya melalui ChatGPT. Terus nanti gabungin antara yang pertama dan yang kedua. Untuk video percobaannya kita bisa lihat di video selanjutnya. Baik, ini adalah video percobaan yang ketiga, yang mana ketika ditampilkan maka akan menampilkan GUI-nya dan akan ada kamera yang sesuai dengan perintah mengikuti jari tangan kita. Mungkin sekian dari percobaan untuk AI Meet PLC kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.